si beauty pageant ini berteman namanya sama si Mister. Sama si Mister ya. Nah, sama si Mister. Kemudian si Mister ini ada salah paham sama si beauty pageant ini. Nah, kenapa? Bentar handphoneku. Karena ada hal yang menyangkut di pertemanan mereka yang membuat si Mister ini geram sama si beauty pageant ini. Nah, pada saat si beauty pageant ini mengupload di story-nya yang bercerita tentang dia bersyukur keluar dari satu lingkup yang di lingkup itu ada toksin. Nah, dia merasa akan naik kelas. Bentar ya. Karena ini ada buktinya, bukan apa lagi, bukan bohong lagi gitu. Jadi aku itu di invite dalam satu grup namanya influencer. Nah, ketika si beauty pageant itu mengupload instastory-nya, langsung si Mister itu mungkin salah paham juga pada saat itu. Dia langsung menjelek-jelekan si beauty pageant tentang attitude dia. Tetapi penjelasan si beauty pageant ini sebenarnya, Mister, ini pun kamu salah paham, baiknya kamu langsung komunikasi deh sama beauty pageant itu. Karena kalian juga bersahabat lama gitu loh. Si beauty pageant itu sebenarnya tidak menyerang si Mister itu, tetapi ada salah satu teman mereka, ada salah satu kononnya teman mereka yang pada saat menelpon si beauty pageant ini mengatakan, kok si Mister bisa begitu ya sama kamu beauty pageant. Tetapi dalam postingan si Mister ini dia mengatakan seperti kayak gitu ya. Nah, dia komen, you know we love you kak. Nah, ke Mister itu. Jadi merasa si beauty pageant ini kok ini anak begitu ya gitu. Di pihak aku dia mengatakan hal seperti ini. Nah, di pihak sebelah sana dia mengatakan seperti itu. Nah, itulah tujuannya dia membuat story itu. Tetapi ini si kakek dengan si Mister itu langsung menjelek-jelekan si beauty pageant itu dengan mengatakan tidak ada itu beauty pageant nyogok kali. Nah, terus dia bilang gini, nggak ada kelas-kelasnya, masih kelasan lagi gue, kata si kakek cabul. Nah, semua itu ada settingannya. Orang-orang yang ada di grup itu juga melihat semua, termasuk Alin Lee dan lain-lain ada di situ. Dan itu aku capture. Jadi bersumpahlah kamu, apakah kamu tidak ada menjelek-jelekin beauty pageant di sini? Nah, kalau kamu berani, aku siap menerima karmaku dan aku siap membotak rambutku di Monas. Itu ya. Beneran, kalau itu udah benar-benar. Nanti aku buktikan buktinya settingan kamu. Nah, kenapa? Karena ini sangat merusak citra beauty pageant. Kamu tahu nggak, usaha beauty pageant untuk masuk ke karantina itu, dia punya usaha yang keras, terus itu waktu yang diluangkan itu sangat banyak, dan dia itu berusaha keras dan berdoa. Nah, iya dia harus smart. Pokoknya semua itu perjuangan yang worth it untuk diperjuangkan di dalam itu, ngerti nggak? Jadi nggak ada yang sogok menyogok gitu loh. Nah, jadi aku bilang ini baru kenapa udah emosi banget gitu loh, melihat seorang manusia yang dulu sempat aku anggap teman, aku sayangi, aku kawal kemana-mana, sampai kamu keluar kota juga aku kawal, aku tidak mengharapkan duit, sampai makanku, sarapanku aja aku kasihkan ke asisten kamu gitu loh. Tapi kamu dalam aku kena musibah begini, kok kamu ketawakan gitu loh, malah kamu bilang telah ditemukan mayat si leher rusak. Kamu manusia nggak sih? Gitu loh. Kalau misalnya bermasalah sama aku aja. Jangan melebar kemana-mana. Atau kamu mau kita ketemu di ring tinju gitu, boleh aja di Bali ini legal loh. Nah, ini aku tantang kamu, di Bali ini legal, kita 2 lawan 2. Mau kakek cabul sama Om, aku Meli, belum aku sebutkan. Kakek cabul sama si Om, Talia dengan Gaby Vesta. Terserah kalian mau pilih lawan yang mana. Kita selesaikan di ring. Kalau nggak mau di ring, kita selesaikan di media sosial. Setelah selesai di media sosial ini, kita hapus semua tentang masalah ini. Jadi tidak ada lagi yang terlukai, tidak ada lagi komunitas yang tersinggung dan tersakiti di luar sana. Kita tutup semua gitu. Kalian maunya seperti apa? Jangan keluar-keluar di media sosial kalau mau. Karena kalau kita berkeluar di media sosial ini, kita masing-masing mengirim opini orang, cari pembenaran, cari memfitnah. Kalau aku sih memang fakta aku yang ungkapkan karena ada buktinya gitu loh. Nah, kayak si owner itu kan bilang, masa sih kakak digigitnya? Benar kak, aku bilang. Nah,
Memang ada semua kita di situ. Termasuk si Om juga ada di situ waktu dia mengerjakan si Dokter Oki. Yang kita mencari klinik yang mau dibangun di sebelah ada. Ya, Gitu loh. dibongkar langsung. Nah, itu nah, banyak banget yang bertanya, ini Leontin katanya dipinjamkan sama aku. Tidak, itu juga udah bohong banget. Kamu itu berasa banget paling kaya di dunia. Kamu itu sebenarnya nothing. Masih banyak orang-orang yang kaya, yang benar-benar terlalu kaya di sana, di sana diam. Karena gini loh ya, orang cantik tidak akan pernah mengaku dirinya cantik. Benar. Orang kaya tidak akan pernah mengaku dirinya kaya. Orang pintar tidak akan pernah mengaku dirinya pintar. Orang yang bagus agamanya tidak pernah mengaku bagus agamanya. Tapi kalau ada orang yang seperti itu, berarti kebalikannya. Benar. Nah, ini aku akan jelaskan Leontinnya ya. Banyak-banyak yang bertanya, katanya ini dipinjamkan ke JWL-nya lagi. Tidak. Jadi Leontin ini sebenarnya Cece itu udah menjelaskan sama aku. Ini baru hanya dia bayar 5 juta. Sisanya itu dijanjikan dengan pembayaran tanah. Nah, tanah gaib yang tidak sampai sekarang itu tidak ada kejelasannya. Nah, ada bentuknya, nggak ada apa. yes. Nah, cincin dia yang 3, Davina mana Davina? Cincin dia juga itu juga sudah dijual, bukan dikembalikan, bukan dipinjamkan, dijual. Nah, dijual setelah dihitung-hitung sama si Cece, dia langsung ditransfer sebesar 70 juta. Jadi semua omongannya itu bohong dan fitnah. Terserah kalian ini semua terlahir juga sudah punya pendidikan dan punya mata dan punya akal pikiran. Kalian boleh memilih mana saja yang kami sajikan, mana yang baik untuk kalian tonton, mana yang baik untuk kalian cerna, itu pilihan ada di kalian. Dihitung-hitung sama si Cece, dia langsung ditransfer sebesar 70 juta. Jadi semua omongannya itu bohong dan fitnah. Terserah kalian ini semua terlahir juga sudah punya pendidikan dan punya mata dan punya akal pikiran. Kalian boleh memilih mana saja yang kami sajikan, mana yang baik untuk kalian tonton, mana yang baik untuk kalian cerna, itu pilihan ada di kalian. Tetapi jangan hujat orang-orang yang ketika sudah punya musibah. Gini loh, hidup ini bukan hanya untuk saat ini, hidup ini panjang. Gimana nanti kalau hal tersebut juga kembali kepada masing-masing, terus ada lagi yang menertawakan, apa kalian terima? Tidak mungkin terima kan, gitu loh. Nah, jadi cincin dia juga sudah dibeli sama Davina. Kalau yang ini sudah dibeli juga sama geng kita, jadi tidak ada minjem-meminjam, tidak ada mengembalikan. Dijual, iya, itu benar. Jadi tolong sampaikan, ini kan di set nanti, kamu bisa lihat sendiri, Cece-nya langsung ngomong aku sendiri, dan itu juga dia rekam, disuruhnya si kucing untuk ngerekam pada saat pengembalian ini. Kalau sampai ini si Cece ungkap ke kita, dia akan memutus pertemanannya. Kalau tidak percaya, perlu nanti saya upload videonya, tapi nggak boleh kan? Bisa. Nah, ini ada Jerry saksinya. Tuh, dia penerima barang tersebut. Oke? Jadi kamu mau berkor-kor di sana. Menurut aku, Edaku sayang, I love you so much. Maksud aku, apapun yang terjadi sama kita, bagusnya Eda itu pergi ke psikiater, tolong cek kejiwaan gitu loh. Takutnya nanti Eda itu terlalu berambisius menyerang kita, akhirnya gila sendiri. Ambisi pengen jadi orang kaya, ambisi pengen jadi perempuan, ambisi pengen cantik. Gini. Aku klikkan. Oke. Secara dia mengaku identitasnya perempuan, benar. Secara legalitas secara di legalitas di pemerintahan itu emang sudah ketok palu itu memang harus disahkan perempuan. Tetapi pertanyaannya di sinilah secara biologis dia dan lahirnya dia perempuan, kalau laki gitu loh. Kalau memang untuk saat ini secara legalitasnya memang dia sah perempuan. Kalau dia mengaku perempuan itu benar dia perempuan. Tapi kalau ini pertanyakan lebih jauh, lebih detail, apakah dia lahirnya laki-laki? Emang dia lahirnya laki-laki. Aku punya database-nya semua. Pada saat dia laki-laki mau apapun itu ada semuanya. Jadi jangan macam-macam. Jangan kamu selalu mengirim opini orang dengan hal-hal yang kamu fitnahkan untuk pembenaran kamu gitu loh. Kalau misalnya kamu mau baku hantam, ayo daftar. Kamu sama si kakek sama si om daftar di Bali ini ada ya apa namanya? Ring. Legal. Dan itu di apa pemerintah ya, Beb? Nah, ayo gitu loh. Gue yang beli tiket banyak. Daripada kita di medsos aku capek gitu loh. Oke, sekarang gini soal dia bilang mereka itu kelewatan membawa-bawa keluarga. Ini Edaku sayang,
track recordmu juga orang semua sudah tahu di dunia media sosial ini. Oke, pada saat kamu berseteru sama MM, kamu bawa nggak keluarga-keluarga mereka? Termasuk kakaknya MM pun kamu bawa sampai sekarang, orang tuanya yang tidak ada harusnya ikut campur dalam hal ini, kamu bawa demi kepentingan kepribadianmu sendiri. Kamu tahu nggak berapa terlukanya hati dia sebelah sana? Kamu tahu nggak apa saja yang sudah kamu lakukan kejahatan untuk menyakitin orang? Nah, kalau membawa keluarga itu, keluarga aku juga tersakiti, keluarga Ali juga tersakiti, keluarga Cevita juga tersakiti. Jadi sebenarnya di sini kita sudah pukul sama rata gitu loh, tidak ada lagi yang ketutup, semua udah sama-sama telanjang gitu loh. Sekarang tergantung cara pola pikirmu itu mau kamu ini mau bawa kemana masalah ini gitu loh. Kalau mau belum selesai sampai di sini, kamu maunya seperti apa? Jangan terlalu sampai 24 jam. Kadang-kadang kamu bisa live story. Aku melihatnya kayak kamu itu udah kayak ini loh. Apa sih? Psikopat. Dia kayak orang stres ya. Kayak jadi orang stres gitu loh. Si malam, subuh, pagi, siang, live terus dia bilang kayak gak punya kerjaan. Dia emang gak punya kerjaan. Udah itu bentuk dia happy. Nah, jadi buat kalian di sini semua yang belum tahu banget tentang masalah, jadi banyak masih yang beropini, ini kan masalah justice begini. Tidak, itu hanya masalah semua dari kekecewaan yang kita rasa berpuncaknya dari sini. Cuman langkah dia salah. Dia pikir kemenangannya karena pada saat ini dia tidak dianggap seperti ini. Mungkin itu di up-nya. Aku kan tahu strategi marketing dia. Aku tahu banget strategi hidup dia. Karena aku kan belajar sama dia pada saat aku mengenal itu. Kayak bilang adalah bagus berpura-pura bodoh dalam pertemanan, tapi kita bisa membaca satu sama lain karakternya. Jangan lihat orang itu bodoh. Kalau orang itu yang paling pintar. Kalau aku enggak, kalau aku berteman itu bagus aku pura-pura bodoh, tapi aku bisa membaca satu sama lain karakternya. Ketika aku nanti punya suatu masalah dengan dia, aku bisa menghadapinya. Daripada aku pura-pura pintar, berasa pintar, tapi aku nggak tahu cara untuk menghadapinya nanti kan. Nah, gitu. Jadi selama aku berteman kamu itu aku banyak banget belajar tentang kamu, bagaimana nanti berseteru sama ini. Nah, aku pernah loh bilang sama kamu, Eda, pada suatu saat nanti kalaupun apapun itu, jangan aku jadikan musuhmu, jangan sampai kita yang baku hantam. Iya, kamu bilang, tapi kamu lakukan itu. Ya udah, sekarang kalau kamu mau apapun itu, aku akan lakukan. Kalau anak-anakku mungkin masih ada yang katanya ikhlas begini, kalau aku enggak. Kenapa bilang ini menyakitin? Kenapa? Pada saat orang yang banyak banget kena musibah itu di situ, sampai aku sendiri pun aku anggap aku udah mati yang kemarin itu sampai terinjak-injak, sampai semua gelap dan api di mana-mana. Kamu masih sanggup menertawakan kami semua yang ada di situ gitu loh. Kalau misalnya hanya aku sendiri situ nggak apa-apa, kamu tertawa nggak apa-apa. Banyak orang yang nggak bersalah. Iya, banyak orang yang nggak bersalah gitu loh. Nah, kata kamu sombong sama orang yang sombong itu halal. Di mana hadisnya? Jadi nggak usah bawa agama, nggak usah bawa sholat, nggak usah bawa karena iblis itu dia mempunyai kitab sendiri. Iblis itu mempunyai agama sendiri dan iblis itu punya pendapat sendiri. Definisi iblis dalam kehidupan nyata ya dia. Nah, gini loh aku bilang, aku itu ratu kebenaran itu cuma dibilang ratu kebenaran dalam case ini aja ya, dalam kasus ini. Aku juga bukan manusia yang suci, aku juga backgroundnya dulu seperti apa, aku juga pernah melakukan kejahatan, pernah banget. Aku bilang aku tidak pernah melakukan kejahatan, pernah, karena aku bukan orang yang munafik. Pernah begini, pernah. Nah, kamu miskin, emang aku miskin. Kamu lehernya cacat, memang cacat. Kamu nggak cantik, emang nggak cantik gitu loh. Tapi aku tidak pernah mengaku kaya, tidak pernah mengakui barang milikku, dan tidak pernah meremehkan orang gitu loh. Jadi pesan aku buat kamu, terserah kamu mau bilang ini karma, tapi menurut aku karma itu ketika apa yang kalau kita bilang pun ini bisa karma baik bagi kita, karena kita sudah dapat musibah, kita masih selamat semuanya tanpa ada yang cacat badan gitu loh. Ini suatu keajaiban dan masih suatu berkah dari yang di atas. Jadi jangan pernah melangkah yang di atas gitu loh. Aku punya pesan satu. Karena kamu pernah baik sama aku, jadi aku sebagai mantan sahabatmu, aku ingin memberikan kok kamu memberikan? Ini udah habis. Aku ingin memberikan advice untuk kamu. Berhentilah untuk menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan uang. Setiap orang itu punya masa lalu
Dan itu sangat tidak adil untuk kamu membuka masa lalu orang hanya untuk mendapatkan uang dari endorsan. Sebagai mantan sahabatmu, aku cuma bisa memberikan nasihat terakhir untuk kebaikanmu sendiri. Karena lebih baik hidup tenang daripada hidup mencari huru-hara, hidup mencari ketidaknyamanan dalam hidup. Hidup itu nggak cuma soal uang, hidup itu soal sahabat, keluarga, semuanya itu di saat kita bisa berbagi kebahagiaan.